Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Kebo Kicak. Dia berasal dari keluarga yang terhormat. Namun sayangnya, sifat angkuh dan durhakanya membuat ia tak lagi diakui oleh orang tuanya. Suatu hari, kemarahannya memuncak, hingga keluarlah kutukan dari mulut ayahnya. "Engkau akan menjadi manusia berkepala kerbau," kata sang ayah dengan nada penuh penyesalan. Sejak saat itu, Kebo Kicak mengalami kutukan yang mengubah wujudnya. Kepala manusia yang selama ini dia miliki, kini berubah menjadi kepala kerbau atau kebo dalam bahasa Jawa. Kehidupannya pun berubah. Rasa malu dan penyesalan mendalam membuat Kebo Kicak mengasingkan diri dari keramaian. Ia berkelana tanpa tujuan, mencari tempat yang tenang untuk merenungkan segala kesalahan yang telah diperbuatnya. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam keheningan, hingga akhirnya takdir mempertemukannya dengan seorang kiai sakti mandraguna di lereng gunung. Sang kiai melihat potensi besar dalam diri Kebo Kicak, meski wujudnya kini terkutuk. "Kesalahan yang engkau perbuat di masa lalu tak bisa dihapus dengan melarikan diri dari dunia. Bertobatlah, dan engkau akan menemukan jalan untuk mengembalikan kehormatanmu," ujar sang kiai dengan bijak. Kebo Kicak pun memutuskan untuk berguru kepada sang kiai. Ia menjalani laku prihatin, bertapa, dan mempelajari ilmu agama serta kesaktian. Berkat ketekunan dan kebijaksanaan sang kiai, Kebo Kicak perlahan-lahan menemukan kedamaian dalam hatinya. Ia belajar untuk menerima masa lalunya, dan dengan itu, ia menjadi manusia yang lebih baik. Meskipun kepala kerbaunya tetap ada, hatinya telah berubah menjadi sosok yang saleh dan bijaksana. Selain itu, Kebo Kicak juga memperoleh kekuatan yang luar biasa, baik dalam ilmu agama maupun ilmu kanuragan. Sementara itu, di wilayah Jombang, ketentraman masyarakat mulai terusik oleh ulah seorang perampok sakti bernama Surontanu. Surontanu bukanlah perampok biasa. Dia memiliki ilmu hitam yang membuatnya kebal terhadap segala macam serangan. Tak hanya itu, Surontanu juga memiliki kesaktian yang membuatnya sulit dilawan oleh siapapun, bahkan oleh prajurit-prajurit terbaik sekalipun. Setiap kali Surontanu muncul, ia meninggalkan jejak kehancuran, mengambil harta benda, dan menghilang tanpa bekas. Masyarakat Jombang hidup dalam ketakutan. Mereka tak tahu kapan Surontanu akan menyerang lagi, dan siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Berita tentang Surontanu akhirnya sampai ke telinga Kebo Kicak. Setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan, Kebo Kicak merasa bahwa inilah saatnya ia menebus dosa-dosanya dengan membantu masyarakat yang tertindas. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk turun gunung dan menghadapi Surontanu. Tak ada yang tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi legenda yang terus dikenang oleh generasi berikutnya. Kebo Kicak berangkat dengan hati penuh keyakinan. Surontanu harus dihentikan. Dia tidak boleh terus menindas orang-orang tak bersalah, pikirnya dalam hati. Perjalanan Kebo Kicak menuju Jombang penuh tantangan, namun ia tak gentar. Di setiap langkahnya, ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa, memohon kekuatan untuk menghadapi musuhnya. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya Kebo Kicak dan Surontanu bertemu. Pertemuan itu terjadi di sebuah padang luas yang dikelilingi oleh hutan. Ketika Surontanu melihat Kebo Kicak, dia tertawa sinis. "Apakah kau datang untuk mati, wahai manusia berkepala kerbau?" ejeknya. Namun, Kebo Kicak tak tergoda oleh ejekan itu. Ia hanya menjawab dengan tenang, "Aku datang untuk menghentikanmu, Surontanu. Kebaikan akan selalu menang atas kejahatan." Pertarungan pun dimulai. Kebo Kicak dan Surontanu saling menyerang dengan kekuatan mereka. Pertempuran itu berlangsung selama berhari-hari, tanpa ada tanda-tanda siapa yang akan menang. Surontanu, yang terbiasa menang dengan mudah, mulai merasa kewalahan menghadapi kekuatan Kebo Kicak. Dia tak menyangka bahwa sosok berkepala kerbau ini mampu melawannya dengan begitu tangguh. Setelah merasa terdesak, Surontanu memutuskan untuk melarikan diri. Ia menggunakan ilmu hitamnya untuk menghilang ke dalam kegelapan, namun Kebo Kicak tidak menyerah. Dengan kekuatan batinnya, ia mampu melacak jejak Surontanu, dan pengejaran pun dimulai. Surontanu berlari ke berbagai arah, mencoba bersembunyi di tempat-tempat yang sulit dijangkau, namun Kebo Kicak selalu berhasil menemukan jejaknya. Suatu hari, pengejaran itu membawa mereka ke sebuah rawa yang lebat dengan rimbunan tanaman tebu. Surontanu, dengan kesaktiannya, menyelinap masuk ke dalam rawa,
berharap bisa menghilang selamanya di balik hutan tebu yang rapat. Namun, Kebo Kicak tidak berhenti. Ia masuk ke dalam rawa itu, mengikuti jejak musuhnya. Namun, anehnya, setelah mereka berdua memasuki rawa itu, tak ada lagi yang melihat mereka. Kebo Kicak dan Surontanu seakan hilang di telan bumi. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rawa itu. Legenda mengatakan bahwa tempat di mana Kebo Kicak dan Surontanu menghilang menjadi tempat suci, dan dari situlah pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang berdiri. Meski tak ada yang tahu pasti kebenaran kisah tersebut, masyarakat Jombang percaya bahwa ada kekuatan mistis yang melindungi tempat itu. Selain kisah tentang rawa tebu, legenda Kebo Kicak juga terkait dengan beberapa desa di Jombang. Jejak pengejaran Kebo Kicak terhadap Surontanu menjadi asal mula penamaan sejumlah desa. Beberapa di antaranya adalah Parimono. Di sini, Surontanu melarikan diri bersama Banteng Traca Kencono, seekor banteng sakti yang ia bawa sebagai jimat. Ketika Kebo Kicak datang bersama 9 prajuritnya, Surontanu menggunakan kesaktiannya untuk menghancurkan hamparan ladang padi yang ada di sekitarnya. Peristiwa itu meninggalkan jejak yang dikenal sebagai Parimono, yang berarti padi yang rusak. Kedua, Mojosongo. Surontanu bersembunyi di antara pepohonan maja, membangun tempat perlindungan dari akar-akaran dan ranting-ranting. Dalam pertarungan sengit yang terjadi di sini, 9 prajurit Kebo Kicak tewas terkena panah Surontanu. Nama Mojosongo berasal dari tempat ini, di mana pepohonan maja tumbuh subur. Ketiga, Jambu. Surontanu yang terus dikejar Kebo Kicak tiba di sebuah desa dan mengikat bantengnya di bawah pohon jambu milik seorang penduduk desa bernama Ki Dumadi. Namun, belum sempat Surontanu beristirahat, Kebo Kicak sudah kembali menemukannya. Pertarungan kembali pecah di sini. Keempat, Jombang. Di desa ini, terdapat sebuah kolam tempat Surontanu bersembunyi. Ketika Kebo Kicak tiba, pertempuran hebat terjadi di pinggir kolam. Air kolam tersebut menjadi keruh dan rusak akibat pertarungan mereka. Kolam yang dulunya bersih itu kini dikenal sebagai Kolam Jombang. Dan nama desa ini kemudian diwariskan menjadi nama Kabupaten Jombang. Kelima, Ringin Contong. Di tempat ini terdapat pohon beringin raksasa yang menjadi saksi pertarungan antara Kebo Kicak dan Surontanu. Pohon tersebut begitu besar hingga 10 orang tak akan bisa mengelilinginya dengan tangan terbentang. Di bawah naungan pohon itu, Kebo Kicak mengeluarkan ajian Singo Begandan dan Bende Tengoro, membuat Surontanu terdesak dan melarikan diri lagi. Keenam, Sumber Peking. Di sini, Surontanu sempat bermalam di rumah seorang janda bernama Nyi Gulah. Namun, saat fajar menyingsing, ia melanjutkan pelariannya ke arah barat. Nama Sumber Peking diambil dari mata air jernih yang mengalir deras di desa ini, seperti suara alat musik Peking. Terakhir, Mojong Apit. Di desa ini, Surontanu menyamar dalam keramaian sebuah pertunjukan tayub. Namun, Kebo Kicak memiliki sekutu bernama Sardulo Onggo Bliring.